Menurut cerita dari Mary sendiri, ibunya ini mulai melacurkan dirinya ini ketika dia baru berusia 4 tahun. Hal itu semualah yang membentuk Mary sampai dia bisa menjadi seorang pembunuh ketika dia masih berusia 10 atau 11 tahun. Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to Cerita. Mary Bell baru berusia 10 tahun ketika dia melakukan pembunuhan untuk pertama kalinya. Tapi sayangnya itu bukanlah yang terakhir. Mary Bell membunuh 2 orang anak laki-laki pada tahun 1968 dan ketika dia dibebaskan dari penjara setelah menjalani hukuman 12 tahun, dia baru aja berusia 23 tahun pada saat itu. Tapi segala perilaku kekerasan ataupun kekejamannya tidaklah dimulai dari penjara, melainkan dari rasa sakit, kekejaman, kematian yang merupakan teman-temannya sejak dia dilahirkan. Well guys, di video kali ini aku akan membahas tentang Mary Bell, yaitu seorang pembunuh yang berusia 10 tahun. So, buat teman-teman yang penasaran bagaimana ceritanya, make sure to keep on watching. Oh ya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi make sure untuk tidak ketinggalan video-video menarik dari aku yang lain. Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak udah dukung channel aku. Mary Flora Bell lahir pada Mei 1957 di daerah kumuh di West End of Newcastle bernama Scotswood. Mary Bell dilahirkan dari seorang wanita bernama Betty, yaitu seorang pelacur yang berusia 16 tahun yang saat itu sangat tidak menginginkan anaknya lahir. Tidak diketahui secara pasti siapa ayah kandung dari Mary Bell, tapi dia yakin kalau ayahnya bernama Billy Bell, yaitu seorang penjahat yang ditangkap karena perampokan bersenjata. Nah, Billy ini menikahi ibu Mary setelah Mary lahir. Rumah yang mereka tinggali sangatlah tidak layak ya. Banyak perabotan yang udah rusak, terus juga gordennya pada compang-camping, pokoknya udah kayak rumah hantu. Namun, di sanalah semuanya berawal. Betty sering pergi dari rumah untuk melakukan perjalanan bisnis ke Glasgow, dan ketidakberadaan sang ibu di sisinya adalah saat dimana Mary muda bisa istirahat dari sasaran pelecehan, baik mental maupun fisik, yang dilakukan ibunya jika dia sedang berada di rumah. Mary juga adalah seorang yang rawan kecelakaan. Dia ini pernah jatuh dari jendela dan juga pernah secara tidak sengaja overdosis karena pil tidur. Beberapa orang mikir bahwa kecelakaan itu adalah sebenarnya upaya Betty untuk menyingkirkan anaknya. Tapi ada juga yang melihat hal itu sebagai gejala sindrom Munchausen, di mana Betty ingin mendapatkan perhatian dan simpati atas kecelakaan yang dialami putrinya. Mungkin bahasa simpelnya Betty ini kayak caper gitu teman-teman ke orang-orang. Menurut cerita dari Mary sendiri, ibunya ini mulai melacurkan dirinya ini ketika dia baru berusia 4 tahun. Meskipun pernyataannya ini tidak dikuatkan ya oleh anggota keluarganya, tapi yang mereka tahu bahwa kehidupan Mary kecil sudah terbiasa melihat kematian. Mary pernah melihat temannya yang baru berusia 5 tahun meninggal karena ditabrak bus. Mengingat semua yang terjadi, tidak mengejutkan ya bahwa Mary ini tumbuh menjadi anak yang aneh. Dia menarik diri dari lingkungan, dia juga manipulatif, dan selalu melakukan kekerasan. Setelah semua yang dilalui Mary sepanjang masa kanak-kanaknya, dia mengalami kerusakan otak sebagai akibatnya, yang disebabkan oleh penganiayaan masa kecilnya yang dilakukan oleh ibunya sendiri. Mary mengalami kerusakan pada korteks prefrontalnya, yaitu area yang terkait dengan pergerakan refleks dan pengambilan keputusan. Mary ini sebenarnya tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik ya. Dia punya rambut yang hitam dan juga mata yang biru. Guru-guru mengatakan bahwa Mary adalah anak yang cerdas, tapi mereka juga khawatir bahwa Mary ini tuh kayak kurang empati gitu terhadap orang lain. Meskipun perilaku kekerasan Mary ini diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi tidak ada ya yang berusaha menolongnya. Jadi Mary terus menjalani kehidupannya tanpa pengawasan
dengan konsekuensi yang mengerikan. Mary suka melakukan kekerasan, contohnya seperti mematikan putung rokok di atas pipi anak kecil. Itu kan panas banget ya, pasti kayak ada bekas luka bakarnya gitu. Dia juga pernah mencoba mencekik seorang anak kecil lalu menyumpal mulutnya dengan pasir, teman-teman. Sementara temannya yang bernama Norma memegangi anak kecil itu. Meskipun Norma ini beberapa tahun lebih tua dari Mary, tapi Norma ini tuh kayak anak yang kesulitan untuk belajar gitu, dan dia juga mudah terpengaruh oleh Mary. Korban Mary yang ketakutan itu akhirnya berhasil lolos dan melapor kepada polisi, tapi sayangnya nggak ada tindakan yang diambil. Mungkin polisi saat itu mikirnya, ya bandel-bandel anak kecil lah gitu. Nah, selama berminggu-minggu sebelum pembunuhan pertamanya, Mary kembali melakukan kekerasan. Pada tanggal 11 Mei 1968, Mary bermain dengan seorang bocah laki-laki berusia 3 tahun dan membuat anak laki-laki itu terluka parah karena jatuh dari ketinggian. Namun, orang tua anak tersebut mengira hal itu adalah kecelakaan. Dan keesokan harinya, 3 ibu datang untuk memberitahu polisi bahwa Mary telah berusaha mencekik anak perempuan mereka yang masih kecil. Interogasi singkat polisi pun telah dilakukan, tetapi tidak ada tuntutan yang diajukan. Kemudian pada tanggal 25 Mei di tahun yang sama, sehari sebelum Mary ini berusia 11 tahun, Mary Bell mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun hingga meninggal di sebuah rumah kosong di Scotswood, Inggris. Dia meninggalkan tempat kejadian dan kembali dengan temannya yaitu Norma Bell dan membuat drama seolah mereka ini nggak sengaja menemukan tubuh Brown, dan mereka bilang kalau Brown ini dipukuli oleh 2 anak laki-laki setempat. Tapi polisi bingung nih dengan bukti di TKP karena selain sedikit darah dan air liur di wajah korban, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang jelas. Namun, ada sebotol obat penghilang rasa sakit yang kosong di lantai dekat tubuh korban. Dan dengan tidak adanya informasi dukungan lainnya, polisi pun menganggap Martin Brown telah menelan pil dan kematiannya dinyatakan sebagai kecelakaan. Akan tetapi, keluarga Martin yang sedang berduka justru curiga karena Mary Bell selalu muncul di depan pintu mereka pada hari-hari setelah kematian Martin dan meminta untuk bertemu dengan Martin. Ibunya Martin pastinya bilang dong, "Nah, Martin Brown itu udah meninggal." Tapi Mary malah menjawab, "Iya Bu, saya tahu kok. Saya cuma pengen lihat mayatnya di peti mati." Nah, mendengar hal itu, Ibu Martin langsung membanting pintu di depan Mary. Tak lama setelah itu, Mary dan temannya Norma mendobrak masuk ke sebuah TPA dan menuliskan catatan, "Fuck off, we murder, and I murder so that I may come back." Polisi mengatakan bahwa surat itu adalah lelucon yang aneh, dan untuk sekolah penitipan anak, hal ini tentunya adalah hal yang baru dan paling mengganggu dalam hal pengancaman, sehingga sekolah pun segera memasangkan sistem alarm di sekolah. Memasangkan sistem alarm adalah pilihan yang sangat cerdas ya, karena itu akhirnya bisa menjebak Mary dan Norma di tempat kejadian beberapa malam kemudian. Tapi karena mereka hanya berkeliaran di luar ketika polisi datang, mereka pun dilepaskan. Sementara itu, Mary ini memberitahu teman-teman sekelasnya bahwa dialah yang telah membunuh Martin Brown. Tapi karena reputasinya sebagai si tukang pamer dan pembohong, membuat siapapun menganggap ucapannya itu tidak serius. Dan begitulah seterusnya, sehingga dia kembali membuat bocah laki-laki lain meninggal. Pada 31 Juli, 2 bulan setelah pembunuhan pertama, Mary Bell dan temannya Norma membunuh Brian Howie yang berusia 3 tahun dengan cara dicekik di daerah Scotswood. Kali ini, Bell memutilasi tubuh korbannya dengan gunting, menggores pahanya, dan memotong penisnya. Dia juga mengukir huruf M di perutnya Brian dengan menggunakan sebuah gunting. Nah, ketika saudara perempuan Brian ini lagi cari adiknya, Norma dan Mary ini menawarkan bantuan. Mereka ikut mencari Brian dengan menyusuri daerah tempat tinggal mereka. Bahkan Mary Bell menunjukkan balok-balok beton tempat dia menyembunyikan tubuh Brian. Tapi Norma malah bilang ke kakaknya,
Di situ nggak ada apa-apa kok, jangan dilihat deh, di situ nggak ada apa-apa. Mungkin Norma ini juga takut ya teman-teman kalau mereka ketahuan, sedangkan Mary ini tuh kayak pengen banget orang-orang tahu bahwa dialah pelakunya. Tapi sayangnya kakak perempuan Brian ini percaya sama Norma dan akhirnya mereka pun cari ke tempat yang lain. Nah, singkat cerita, ketika tubuh Brian ditemukan, orang-orang pun pasti jadi panik ya yang ada di lingkungan situ, karena dalam beberapa bulan udah ada 2 orang anak laki-laki nih yang meninggal. Polisi pun mewawancarai anak-anak setempat, berharap seseorang telah melihat sesuatu yang akan mengarah pada tersangka. Namun, keluarga korban shock ketika laporan kepolisian mengatakan ada tanda baru muncul di dadanya. Seseorang telah menggunakan pisau cukur atau gunting untuk menggoreskan huruf M ke tubuhnya. Dan ada juga catatan kecil yang ditinggalkan. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa kurangnya kekuatan yang digunakan dalam serangan itu menunjukkan bahwa pembunuh Brian kemungkinan adalah seorang anak. Nah, Mary dan Norma tidak pandai menyembunyikan perasaan mereka dalam penyelidikan wawancara mereka dengan polisi, karena keduanya bertingkah sangat aneh dalam wawancara itu. Norma terlihat senang, sedangkan Mary mengelak, terutama ketika polisi menunjukkan bahwa dia telah terlihat bersama Brian Howie pada hari kematiannya. Pada hari penguburan Brian, Mary terlihat mengintai keluar rumahnya. Dia bahkan tertawa dan menggosok kedua tangannya ketika dia melihat peti mati. Polisi pun memanggilnya kembali untuk wawancara kedua, dan Mary mulai mengarang cerita bahwa dia melihat seorang anak lelaki berusia 8 tahun memukul Brian pada hari kematiannya. Dan Mary mengatakan bahwa bocah itu membawa gunting yang patah. Namun, itulah ya kesalahan terbesar Mary Bell. Mutilasi tubuh dengan gunting adalah rahasia kepolisian yang tidak dibocorkan kepada siapapun, termasuk media ataupun pers ya. Jadi orang yang tahu tentang hal itu pastinya adalah pembunuhnya Brian. Kalau enggak, ya dari mana Mary tahu kalau misalnya Brian ini dimutilasi dengan gunting? Akhirnya, baik Norma dan Mary mulai tersudutkan saat ditanyai lebih lanjut oleh polisi. Norma pun mulai bekerja sama dengan polisi, sedangkan Mary mengaku dirinya memang ada di TKP selama pembunuhan Brian, tetapi dia mencoba untuk melempar kesalahan kepada Norma. Kedua gadis itu pun menjadi terdakwa dan tanggal persidangan pun ditetapkan. Di persidangan, jaksa mengatakan kepada pengadilan bahwa alasan Bell untuk melakukan pembunuhan adalah semata-mata untuk kesenangan dan kepuasan untuk membunuh. Sementara itu, pers Inggris menyebut Mary sebagai evil born. Juri setuju bahwa Mary Bell telah melakukan pembunuhan dan menjatuhkan vonis bersalah pada bulan Desember. Namun, psikiater pengadilan meyakinkan juri bahwa Mary Bell menunjukkan gejala psikopat dan tidak dapat dianggap bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Nah, Norma Bell sendiri dianggap tidak berbahaya karena dia ini hanyalah kaki tangan Bell, sehingga dia pun dibebaskan. Hakim menyimpulkan bahwa Mary adalah orang yang berbahaya dan ancaman serius bagi anak-anak lain. Dia dijatuhi hukuman penjara yang disebut sebagai at Her Majesty's pleasure, sebuah istilah hukum Inggris yang menunjukkan hukuman yang tidak ditentukan batasannya. Pada dasarnya, sampai ada kekuatan hukum yang pantas untuk dikeluarkan. Dia awalnya dikirimkan ke Red Bank di Newton Le Willows, Lancashire, fasilitas yang sama yang kelak menahan John Venables, salah satu pembunuh James Bulger 25 tahun kemudian. Ibunya berulang kali menjual cerita tentang Mary Bell kepada pers dan sering memberikan tulisan kepada wartawan yang diakuinya sebagai anaknya. Bell sendiri menjadi berita utama media pada September 1977 ketika dia sempat melarikan diri dari penjara terbuka di Moor Court, tempat dia ditahan sejak pemindahannya dari penjara anak-anak ke penjara dewasa setahun sebelumnya. Dan hukumannya untuk kesalahan ini adalah hilangnya hak istimewanya selama 28 hari. Selain itu, hukuman untuk Bell lebih ke arah perawatan dan rehabilitasi. Dan akhirnya Mary Bell dibebaskan pada tahun 1980. Dia dibebaskan dengan lisensi, yang berarti bahwa secara teknis dia masih menjalani hukuman, tapi dianggap bahwa dia bisa menjalani kehidupannya di lingkungan masyarakat di bawah masa percobaan yang ketat. Pada saat pembebasannya,
Bell baru berusia 23 tahun dan dia dibebaskan dari penjara terbuka Ashcombe Grange setelah menjalani 12 tahun hukuman. Bell diduga kembali ke Tyneside pada beberapa kesempatan dan tinggal di sana selama beberapa waktu setelah pembebasannya. Selain itu, Mary Bell diberi identitas baru untuk memberinya kesempatan menjalani kehidupan baru dan melindunginya dari incaran Peirce. Meski begitu, dia terpaksa pindah beberapa kali untuk melarikan diri setelah diburu para tabloid, surat kabar, dan masyarakat umum yang entah bagaimana selalu menemukan cara untuk melacaknya. Segalanya menjadi lebih buruk bagi Bell setelah dia ini punya anak perempuan pada tahun 1984. Anaknya Bell tidak tahu tentang kejahatan ibunya sampai dia berusia 14 tahun ketika sebuah tabloid berhasil menemukannya yang kemudian melacak keberadaan Bell pada tahun 1998. Segera banyak wartawan mengepung rumahnya dan berkemah di depan rumahnya. Keluarga itu pun sampai harus melarikan diri dari rumah mereka dengan spray menutupi kepala mereka. Anonimitas Putri Bell awalnya hanya dilindungi sampai dia mencapai usia 18 tahun. Namun, pada 21 Mei 2003, Bell memenangkan banding di pengadilan tinggi untuk memiliki anonimitas dia dan putrinya diperpanjang seumur hidup. Perlindungan baru kemudian diperbarui untuk memasukkan nama cucu perempuan Bell yang lahir pada Januari 2009 yang sebut saja bernama Z. Hingga hari ini, Bell berada dalam jaminan perlindungan hukum di sebuah alamat rahasia. Baik dia dan putrinya tetap anonim dan dilindungi di bawah perintah pengadilan. Beberapa orang merasa bahwa Bell ini sebenarnya tidak pantas ya mendapatkan perlindungan. June Richardson, yaitu ibu dari Martin Brown, mengatakan kepada media, ini semua tentang dia dan bagaimana dia harus dilindungi. Dan sebagai korban, kami tidak diberikan hak yang sama dengan pembunuh. Karena kasus Mary Bell ini, perlindungan dari pemerintah Inggris untuk melindungi identitas narapidana tertentu secara tidak resmi dikenal dengan istilah Mary Bell Orders. Buat aku sendiri nih, kalau misalnya aku memposisikan sebagai keluarga korban, pasti aku juga mikir bahwa hal itu adalah hal yang sangat tidak adil ya, bahwa Mary ini tuh kenapa bisa dilindungi segitunya banget gitu loh. Tapi ya di sisi lain, Mary Bell juga masih muda ya, saat itu masih berusia 23 tahunan, jadi maybe pemerintah menganggap bahwa Mary Bell ini ya masih pantas lah untuk dikasih kesempatan kedua gitu. But anyway, aku juga sebenarnya kasihan sama Mary bahwa kekerasan atau kekejaman yang dia lakukan itu sebenarnya adalah pengaruh dari masa kecilnya ya. Dia kan dari kecil nggak pernah dapat kasih sayang dari ibu, bahkan ibunya nggak pengen punya anak gitu kan, sampai sempat mau gugurin dia. Terus juga dia dilacurin sama ibunya sendiri gitu, disuruh jadi PSK ketika dia masih berusia 4 atau 5 tahun. That's so... Dan juga pastinya kurangnya didikan dari orang tua, terus juga ada di lingkungan yang salah. Hal itu semualah yang membentuk Mary sampai dia bisa menjadi seorang pembunuh ketika dia masih berusia 10 atau 11 tahun. Sebenarnya like, I feel bad for her, I feel sorry for her. Dan juga pastinya I feel sorry for those victims, 2 bocah laki-laki yang tewas. Kasusnya sangat bikin aku frustasi guys. Tapi bagaimana menurut kalian? Coba komen di bawah, aku pengen tahu pendapat kalian. Ini tuh kasusnya sebenarnya udah lama, dan aku yakin banyak banget YouTubers lain yang bahas kasus ini. Tapi aku personally pengen juga bahas kasus ini di channel aku. So, kalau misalnya ada informasi dari aku yang salah, kurang tepat, kurang lengkap, kalian boleh koreksi, atau kalian punya informasi tambahan tentang kasus Mary Bell ini juga boleh di komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, make sure to like, comment, share, and subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Thank you so much for watching. I love you all, and I'll see you in my next video. Bye guys.